Kalau kamu lagi susah nyambungin pengeluaran sama pemasukan, bikin bantal keuangan, itu penting banget buat semua orang. Tapi seringnya, yang punya penghasilan kecil tuh kesulitan buat ngejalaninnya. Kalau kamu lagi berjuang buat sekadar bertahan hidup, mikirin nabung, pasti terasa berat. Nyari cara buat nabung sambil nutup kebutuhan sehari-hari emang nggak gampang. Apalagi kalau penghasilan pas-pasan. Beda banget sama orang yang gajinya jutaan per bulan kan? Contohnya, tujuan nabung pertama kamu mungkin cuma buat bikin dana darurat. Nabung buat antisipasi hal-hal kayak sakit, kehilangan kerja, atau pemasukan yang turun emang ribet. Tapi percayalah, nabung tuh tetap bisa dilakukan meski penghasilan kecil, dan ada alasan bagus buat melakukannya. Di video ini, saya bakal kasih tahu gimana caranya nabung, dan maksimalin anggaran kamu meski penghasilan minim. Tonton terus sampai habis, ya. Di akhir video, kamu bakal bisa bikin rencana keuangan yang cocok buat kamu dan keluarga, biar bisa meraih kebebasan finansial. Yuk, mulai. Kalau nabung 100.000 sebulan masih berat, mulai dari 10.000 aja. Bahkan kalau kamu punya utang, ini nggak ngehalangin kamu buat nabung. Dalam kasus ini, tujuan nabung kamu bisa dialihkan buat melunasi utang secepat mungkin. Seperti yang kamu lihat, nabung nggak selalu berarti ngumpulin uang sampai jutaan, tapi lebih ke ngebangun kebiasaan nabung. Kenapa kebiasaan ini penting? Karena ini mempersiapkan kamu buat waktu di mana penghasilan kamu bakal naik. Iya, seiring waktu, penghasilan pasti bisa naik asal kamu mau berusaha. Tapi kalau kamu nggak belajar ngatur uang pas penghasilan masih kecil, bahkan kalau nanti gajinya gede, uangnya bakal habis juga. Ini udah dibuktikan sama banyak artis olahraga atau pengusaha yang akhirnya bangkrut. Singkatnya, nabung tuh kebiasaan yang harus dikembangin sama semua orang. Nah, bicara soal kebiasaan, kita masuk ke cara pertama buat nabung meski penghasilan kecil. Bangun kebiasaan nabung. Gimana caranya? Dengan nabung terus-terusan. Pengulangan adalah kunci biar sesuatu jadi kebiasaan otomatis, termasuk nabung. Makanya, kamu harus terapkan aturan bayar diri sendiri dulu. Mungkin kamu bingung, apa itu? Bayar diri sendiri dulu, artinya kamu sisihin persentase tertentu dari gaji buat ditabung. Sebelum bayar tagihan atau kebutuhan lain. Pas gajian, langsung sisihin uang itu. Nabung tuh selalu jadi langkah cerdas buat yang lagi susah nyambungin pengeluaran. Mungkin nabung 5% aja udah berat, apalagi 10% atau lebih kayak saran para ahli keuangan. Tapi setiap pengorbanan bakal berbuah manis. Makin rajin nabung, makin aman kondisi finansial kamu ke depannya. Kamu mungkin mikir, gimana bisa nabung 5%, 10% kalau gaji kecil? Emang susah nabung persentase gede kalau penghasilan minim. Tapi, karena tujuannya adalah membangun kebiasaan, kamu bisa mulai dari 1% aja dulu. Emang nabung 1% nggak bikin kaya, tapi ini bakal memotivasi kamu buat naikin persentase nabung perlahan. Sekarang kamu udah tahu harus nabung berapa, tapi mungkin masih bingung. Gimana caranya nabung segitu? Kurangi pengeluaran harian, buat ngirit biaya keseluruhan. Gampang banget kelebihan beli barang yang nggak perlu. Dan ini bisa dibahas di video lain. Kalau kamu pengen tahu lebih dalam soal tips ngirit pengeluaran, jangan lupa like video ini dan subscribe channel biar lanjut ke tips berikutnya. Bikin anggaran realistis dan lacak kebiasaan belanja. Banyak dari kita nggak sadar kalau pengeluaran kecil sehari-hari bisa numpuk jadi jumlah gede. Dengan identifikasi area yang bisa dihemat, kamu bisa nabung buat tujuan tertentu. Saya kasih tahu satu rahasia, kalau kamu nggak tahu uangmu habis buat apa, pasti kamu boros. Gimana biar nggak boros? Bikin anggaran. Tulis semua pengeluaran, makanan, tempat tinggal, transport, hiburan, dan cari tahu mana yang nggak perlu. Bisa dikurangi atau dihapus. Anggaran harus mencerminkan pengeluaran yang efisien. Contoh, cek apakah ada paket HP lebih murah dari yang sekarang, bandingin harga sebelum beli, atau pakai produk musiman. Buat langkah ini, saya rekomen bikin rencana makan. Rencana makan bisa bantu kamu makan sehat sekaligus ngirit waktu, tenaga, dan uang. Bikin anggaran dan lacak pengeluaran tuh kunci sukses finansial. Anggaran yang baik bakal bantu kamu lunasin utang, nabung buat masa depan, dan tetap punya uang buat hal-hal yang diinginkan. Dengan anggaran, kamu bisa tahu pemasukan per bulan dan kemana uangmu mengalir. Lacak kebiasaan belanja juga bantu kamu identifikasi area yang bisa dihemat. Tips selanjutnya, pakai uang tunai ketimbang kartu kredit. Pakai tunai bantu kamu ngontrol pengeluaran dan hindari godaan belanja berlebihan. Plus, ini juga proteksi dari penipuan karena nggak perlu bagi data pribadi. Bayar tunai juga bikin kamu lebih sadar kalau belanja impulsif.
sekaligus hindari bunga kartu kredit yang bikin utang menumpuk. Bayar tunai juga lebih cepat dan simple. Ngomong-ngomong soal nabung, kalau kamu pengen tahu cara nabung 10 juta dalam 6 bulan, cek link di deskripsi video ini. Saya ada video yang bahas lebih detail. Lanjut ke tips berikutnya. Cek kebiasaan kamu. Ada kebiasaan yang bikin uang bocor atau halangi kamu cari penghasilan lebih. Contoh, merokok itu nggak cuma merusak kesehatan, tapi juga menguras dompet. Judi juga sama, bisa bikin rugi jangka panjang. Kebiasaan nonton TV atau main medsos berlebihan juga bisa bikin kamu kehilangan waktu yang bisa dipakai buat cari penghasilan tambahan. Ganti kebiasaan buruk ini dengan kebiasaan baik. Emang nggak gampang, tapi dari pengalaman pribadi, ini mungkin banget. Tips terakhir, naikkan penghasilan. Strategi sebelumnya bisa bantu bangun kebiasaan nabung. Tapi kalau penghasilan kecil, nabung aja nggak cukup buat bikin kaya. Kamu harus cari cara naikin penghasilan. Singkatnya, ngirit itu penting, tapi ada batasannya. Nabung bukan berarti hidup pas-pasan, tapi ngumpulin uang buat capai tujuan. Makanya, cara terbaik buat nabung lebih banyak ya, dengan naikin penghasilan. Contoh, tetapkan target, saya mau naikin penghasilan 10% dalam 3 bulan. Tulis target itu sekarang. Kenapa nabung penting meski penghasilan kecil? Karena ini bantu kamu siapin dana darurat, persiapan pensiun, atau investasi buat pendidikan bisnis. Nabung butuh disiplin dan kreativitas, tapi dengan strategi tepat, semua orang bisa. Kalau ada waktu, bagi di komen kenapa nabung penting buat kamu. Kalau suka video ini, kasih like dan subscribe channel Iza Fact biar nggak ketinggalan video baru. Jangan lupa nyalain notifikasi pakai ikon lonceng. Makasih udah nonton, sampai jumpa di video